Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Sasi Adiningsih, NIM 13124000200 dari kelompok 13 Antasari Azhar. Di tugas permasalahan hukum ini, saya memilih tema kasus korupsi terbesar dengan contoh kasus yang saya ambil adalah kasus korupsi dana bansos COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari datang dengan dikawal oleh petugas dari KPK dan kepolisian bersama sejumlah staf dari Kemensos. Dengan pengawalan yang ketat dari petugas KKP dan kepolisian Menteri Sosial, Juliari Batubara datang langsung dan naik ke lantai 2 gedung KPK. Juliari tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepada jurnalis yang menunggu di gedung KPK. Juliari datang dengan berjalan kaki tanpa menaiki kendaraan. Diduga Juliari bersama petugas dari KPK turun di jalan raya dan berjalan kaki menuju gedung KPK. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Jumat 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Mateus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM dan Hari Sidabuke sebagai tersangka selaku pemberi suap. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Mateus dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Mateus. Untuk setiap paket bansos, fee yang ditetapkan oleh Mateus dan Adi sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Pada Mei sampai November 2020, Mateus dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM dan Hari Sidabuke dan juga PT RPI yang diduga milik Mateus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee sebesar Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mateus Joko Santoso kepada Juliari Batubara melalui Adi Wahyono. Dari jumlah itu, diduga total suap yang diterima oleh Juliari Batubara sebesar Rp8,2 miliar dan uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Selvi selaku orang kepercayaan Juliari Batubara untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari Batubara. Kemudian, pada periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar Rp8,8 miliar, sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari Batubara menurut KPK adalah sebesar Rp17 miliar dan uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari Batubara untuk keperluan pribadinya. Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14,5 miliar jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, dipidana penjara selama 2 tahun. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai nomor 533 dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 10 juta rupiah. Apakah hukuman yang diterima Juliari Batubara setimpal dengan apa yang telah diperbuat dalam menggelapkan dana bantuan sosial COVID-19 untuk rakyat dengan ekonomi ke bawah? Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat yang pertama adalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di era pandemi COVID-19. Di antaranya ada faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Yang kedua, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada 2 aspek dasar yang penting, yaitu dasar yuridis dan dasar non-yuridis. Dalam kasus korupsi bantuan sosial ini, dasar yuridis yaitu Juliari Batubara selaku pelaku dikorupsi dana bantuan sosial di era pandemi COVID-19 dinyatakan secara sah bersalah melanggar pasal 12 huruf B Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sidang putusan terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara atas dugaan kasus suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 wilayah Jabodetabek pada Senin hari ini. Sidang vonis itu rencananya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada pukul 10 pagi ini yang dipimpin oleh Hakim Ketua sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Muhammad Damis. Sidang akan berlangsung secara live streaming dan Juliari akan dihadirkan secara virtual. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Juliari dengan pidana penjara 11 tahun dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan dan hukuman tambahan serta uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah yang harus dibayar setelah 1 bulan vonis dari Majelis Hakim berkekuatan hukum tetap. Jaksa juga meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan untuk Juliari berupa pencabutan hak dipilih pada posisi jabatan publik selama 4 tahun setelah dirinya selesai menjalani masa kurungan hukuman. Juliari dianggap jaksa penuntut umum telah menerima uang suap sebesar 32,48 miliar rupiah terkait pengadaan bansos pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Sebagai penerima adalah CPP, yaitu Menteri Sosial, kemudian MCS dan AW selaku pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, dan selaku pemberi 2 orang swasta AIM dan HS. Berikutnya kami tunjukkan barang bukti yang ditemukan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Dirapetin.
Itu hasil dari itu, Mas. Ya. Gitu ya. Gitu ya. Dijembrengin. Oke ya. Pak, dijembrengin kan Ada yang di jembrengin. Oh. Selesai kan dulu. Selesai.